Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Peningkatan dalam pengertian sikap dan perilaku moral pada masa anak-anak akhir. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Menurut Piaget, antara usia 5 hingga 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Piaget menyatakan bahwa relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya bagi anak usia 5 tahun, berbohong adalah hal yang buruk. Tetapi bagi anak yang lebih besar, sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong adalah dibenarkan dan oleh karenanya berbohong tidak terlalu buruk. Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda ditandai dengan moral yang heteronormus, sedangkan anak pada usia 10 tahun mereka sudah bergerak ke tingkat lebih tinggi yang disebut moralitas otonomus. Kolbeck menyatakan adanya 6 tahap perkembangan moral. Keenam tahap tersebut terjadi pada 3 tingkatan, yakni tingkatan yang pertama, prakonvensional, anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik, buruk, benar, dan salah, tetapi anak mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Yang kedua, konvensional, memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Sikap yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, menjunjung, dan berjustifikasi pada ketertiban. Yang ketiga, pasca konvensional, ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut, terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Selanjutnya, minat pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama itu ada karakteristik minat, yaitu meningkatnya kesadaran diri dan identitas. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan kemampuan, peningkatan keterlibatan sosial dan kerjasama, munculnya minat yang spesifik dan beragam, dan yang terakhir pengaruh lingkungan dan pengalaman belajar. Yang kedua ada jenis minat. Yang pertama minat akademik, yaitu sains, matematika, bahasa. Yang kedua itu ada minat seni, yaitu musik, lukis, dan teater. Yang ketiga ada minat olahraga seperti sepak bola, basket, dan renang. Yang keempat ada minat teknologi, yaitu pengembangan aplikasi, desain, dan grafis. Yang terakhir ada minat sosial, yaitu kerja sukarela, kegiatan komunitas. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi minat. Faktor yang mempengaruhi minat bisa menjadi lingkungan keluarga, yaitu pengaruh dari orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua ada pengalaman belajar, pengalaman positif atau negatif di sekolah. Yang ketiga ada keterlibatan sosial, yaitu interaksi dengan teman dan komunitas. Selanjutnya ada media dan teknologi, yaitu pengaruh media sosial dan teknologi. Yang terakhir ada kepribadian, yaitu karakteristik individu anak. Dan selanjutnya ada pentingnya mengembangkan minat. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang ketiga meningkatkan percaya diri. Yang keempat membantu menemukan tujuan hidup. Dan yang kelima meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, penggolongan peran seks pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama itu ada teori peran seks, yaitu teori peran seks tradisional dari Kohlberg tahun 1966, yaitu anak-anak mulai memahami peran seks pada usia 5-7 tahun dan memperkuatnya pada usia 9-12 tahun. Yang kedua itu ada teori perkembangan peran seks dari Houston tahun 1983. Anak-anak mengembangkan peran seks melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. Selanjutnya ada penggolongan peran seks, yaitu anak laki-laki diharapkan memiliki sifat maskulin, kuat, berani, sedangkan anak perempuan diharapkan memiliki sifat feminim, lembut, dan penyayang. Selanjutnya ada peran seks egaliter, yaitu anak-anak tidak dibatasi oleh peran seks tradisional. Selanjutnya peran seks androgini, yaitu anak-anak memiliki sifat maskulin dan feminim secara bersamaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi peran seks,
Yang pertama ada sosialisasi, yaitu pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua ada pembelajaran, yaitu anak-anak belajar dari contoh dan pengalaman. Yang ketiga ada kultur, yaitu nilai-nilai dan norma-norma budaya. Selanjutnya yaitu perubahan-perubahan dalam hubungan keluarga pada masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu perubahan dalam peran dan tanggung jawab. Yaitu saat anak-anak tumbuh, mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Yang kedua, perubahan dalam kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan anak-anak berubah seiring pertumbuhan mereka. Yang ketiga, perubahan dalam hubungan dengan orang tua, yaitu hubungan antara anak-anak dan orang tua berkembang seiring waktu. Anak-anak mungkin menghabiskan lebih banyak waktu bermain dengan teman-temannya. Yang keempat, perubahan dalam komunikasi. Pola komunikasi dalam keluarga berubah saat anak-anak tumbuh. Mereka mungkin mulai berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka, berbagi ide dan pendapat, dan menegosiasikan aturan yang ada di dalam keluarga tersebut. Perubahan-perubahan kepribadian. Yang pertama, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses kematangan pada interaksi sosial yang dimulai semenjak masa kanak-kanak. Anak mulai menerangkan kemampuan belajar, bersikap objektif terhadap global luar, dan berbagai interaksi sosial yang lebih matang. Dua, perkembangan moral. Pada masa anak-anak akhir, norma-norma sangat dipengaruhi oleh standar-standar moral kelompok di mana anak mengidentifikasi dirinya. Anak mengikuti standar moral anggota kelompoknya tanpa meninggalkan standar moral keluarga mereka. Pada masa ini, norma moral anak lambat laun bergerak menuju norma moral remaja. 3. Perkembangan emosional. Pada usia 6 tahun mereka telah tahu konsep emosi yang lebih kompleks, misalnya cemburu, merasa bangga, sedih, dan kehilangan. Namun anak masih kesulitan buat mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosionalnya. Dalam usia 7-8 tahun, perkembangan emosi, mereka sanggup mengungkapkan perasaannya secara lisan terhadap pertarungan emosi yang dirasakannya. 4. Perkembangan kognitif. Pada umumnya, akhir masa anak-anak merupakan periode yang relatif tenang, yang berlangsung sampai mulainya masa pubertas. Akhir masa anak-anak ditandai oleh situasi yang dominan, yang dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Bahaya akhir masa kanak-kanak dapat berbentuk bahaya fisik dan bahaya psikologis. Bahaya fisik yaitu yang terdapat penyakit, kegemukan, bentuk tubuh yang tidak sesuai, kecelakaan, ketidakmampuan fisik, kecanggungan, dan kesederhanaan. Sedangkan bahaya psikologis yang pertama itu ada bahaya emosi. Bila timbulnya emosi yang buruk seperti amarah yang meledak-ledak dan cemburu yang masih sangat kuat, sehingga kurang disenangi oleh teman-temannya. Yang kedua, bahaya sosial. Beberapa jenis anak yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh bahaya sosial. Yang pertama itu ada anak yang ditolak atau yang sering diabaikan oleh kelompok akan kurang belajar bersifat sosial. Yang kedua, anak yang terkucilkan yang tidak memiliki persamaan dengan kelompok atau teman-temannya akan menganggap dirinya berbeda. Yang ketiga itu ada bahaya hubungan keluarga. Pertentangan dengan anggota-anggota keluarga mengakibatkan melemahnya ikatan keluarga dan menimbulkan kebiasaan pola penyesuaian yang buruk. Yang keempat itu ada bahaya dalam perkembangan kepribadian. Menurut Harlock 1980, perkembangan konsep diri yang buruk dan egosentrisme yang merupakan lanjutan pada masa awal anak-anak yang dapat memberikan rasa percaya diri yang palsu. Menurut Bain 2004 memberikan definisi yang sama antara kebahagiaan dengan subjective well-being, yakni sebuah keadaan psikologi positif yang menunjukkan kepuasan pada kondisi hidup atau kondisi kepuasan hidup. Tingginya tingkat emosi positif dan rendahnya tingkat emosi negatif. Makna kebahagiaan pada anak adalah kondisi di mana anak mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Berkembangnya potensi diri secara optimal, baik secara individual maupun kolektif. Individual mencakup aspek pencapaian, terpenuhinya kebutuhan,
menikmati proses belajar, motorik aktif, dan emosi positif, dan berkreasi. Kolektif mencakup aspek relasi humor, tertawa bersama, memiliki teman bermain, merasakan keadilan sosial, dan social support.